Mubalik kondang. Ketika jauh-jauh hari istriku menginformasikan bahwa di kota kami akan datang seorang dai kondang dari ibu kota. Aku tak begitu memperhatikan. Waktu itu pikiranku sedang mengembara ke soal-soal lain. Hari ini dia mengingatkan lagi. Pak, nanti malam sampean ikut ke kota apa tidak? Tanyanya sambil mendekati aku yang sedang duduk termenung di lincah depan rumah. Ada apa ke kota? Timpalku malas. Loh, sampean ini bagaimana sih? Kan nanti malam ada pengajian akbar. Dia jatuhkan pantatnya yang tambun ke lincah bambu hingga menimbulkan suara berderak. Aku sedikit bergeser sambil berdoa, mudah-mudahan lincah kesayanganku tidak ambrol. Orang sedesa obyek membicarakan dai kondang ibu kota yang akan mengisi pengajian nanti malam. Kok sampean tenang-tenang saja? Makanya sampean tuh jadi orang mbok kumpul-kumpul, jangan mengurung diri di rumah saja, seperti kata dalam tempurung. Istriku berhenti sebentar, merogoh dunak di bawah lincah, meraup biji-biji jagung dan menebarkannya ke halaman. Tak lama ayam-ayam peliharaannya ribut, riuh rendah suaranya, berebut jagung. Sambil melanjutkan omelannya, ia senggol pundakku dengan pundaknya yang gempal hingga aku hampir terjengkang. Ustadz makin bikin rombongannya wakol, ibu-ibu juga bikin rombongan sendiri. Bu Lurah menyiapkan bus mini dan trek. Tadi saya sudah daftar 2 orang. Kalau sampean nggak pergi biar nanti saya sama si Mbok. Ini pengajian akbar. Mubaliknya dari Jakarta. Kita mesti datang agak gasek supaya dapat tempat. Istriku, seperti kebanyakan warga kampung yang lain, mungkin maniak pengajian. Di mana saja ada pengajian, di kota, kecamatan, atau di desa-desa, dia mesti mendengar dan datang menghadirinya. Aku tidak tahu apa saja yang diperolehnya dari pengajian-pengajian yang begitu rajin ia ikuti itu. Nyatanya, kelakuannya seperti kebanyakan warga kampung yang lain, dari dulu tidak berubah. Kesukaannya mengunjung orang ya tidak berkurang, hobinya bohong juga berlanjut. Kesenangannya kepada duit malah bertambah-tambah. Seperti juga Haji Mardut yang sering menjadi panitia pengajian itu. Sampai sekarang tak juga berhenti merentenkan uang. Si Salim dan Parman yang rajin mendatangi pengajian juga masih terus rajin merekap togel. Imran itu malah ngaji sambil nggodain cewek-cewek. Lalu apa gunanya pengajian-pengajian itu jika tak mengubah apa-apa dari perilaku masyarakat pengajian? Mubalik kondang dari ibu kota. Apa istimewanya? Mubalik di mana-mana ya begitu itu, cuma pinter ngomong, ngompor-ngompori, menakut-nakuti, melawak, ngapusi masyarakat yang awam. Hei Kang, aku kaget. Kembali istriku menyenggol pundak gempalnya kepadaku. Diajak ngomong malah bengong, piye berangkat apa enggak? Sudahlah, kau berangkat saja dengan si Mbok, kataku, biar dia tidak terus ngomel. Kalau enggak males nanti aku berangkat sendiri, sepeda. Ya sudah, katanya agak kedus. Diambilnya lagi segenggam jagung dan disebarkannya ke arah ayam-ayam yang memang seperti menunggu. Lalu bangkit dari lincah, meninggalkanku sendirian lagi. Alhamdulillah, aku bisa melamun lagi. Menjelang isya, rupanya istriku dan Simbok sudah berdandan. Begitu selesai sembahyang, langsung rukuh mereka copot dan memperbaiki sebentar dandanan mereka. Mau mengaji kok seperti mau mendatangi ngantenan. Kataku begitu datang dari surau dan melihat mereka sibuk membedaki muka mereka. Cerewet, kata mereka hampir serempak. Kalau makan ambil sendiri digobok, teriak istriku begitu melewati pintu rumah.
dan ditinggalkannya aku sendirian. Kudengar keriuhan dari kelurahan yang tak jauh dari rumahku. Pastilah itu ibu-ibu sedang rebutan naik bus mini dan anak-anak muda rebutan naik truk. Dari arah Sura juga kudengar kesibukan rombongan-rombongan yang mau berangkat ke kota. Mereka yang akan mendengarkan atau melihat atau sekedar kepingin tahu balik kondang dari ibu kota. Tak lama kemudian suasana menjadi sepi. Rombongan-rombongan sudah berangkat. Setelah makan, aku rebahkan badanku di bala-balai. Berharap bisa tertidur, tapi mata tak mau terpejam juga. Aku menyesal juga tadi tidak ikut. Ketimbang bengong sendirian begini, kalau bosan dengan pengajiannya, aku kan bisa jalan-jalan. Terpikir begitu, akhirnya aku pun bangkit. Ku kenakan baju, ku ambil sepeda pusakaku dan ku tutup pintu rumahku. Ku kayuh sepedaku pelan-pelan menuju kota. Aku toh tidak sedang mengejar apa-apa. Hampir tak kujumpai manusia dan yang kudengar hanya sesekali lenguh sapi dan suara jangkrik. Untunglah listrik sudah masuk desaku, meskipun lampu-lampu yang terpasang di pinggir jalan hanya jarang-jarang dan tidak begitu terang. Cukup membantu juga. Apalagi lampu bergo sepedaku nyalanya biar pet. Bersepeda malam-malam begini, aku jadi teringat Sudin, kawanku di pesantren dulu. Di mana kira-kira ya anak Badung itu sekarang? Sudin anak orang kaya. Seringkali dulu aku ditraktirnya nonton film India kesukaannya. Dan tidak jarang pulang ke pesantren sudah larut malam. Maklum, film India umumnya panjang-panjang. Kebanyakan ceritanya dimulai dari kelahiran tokohnya hingga kakek-kakek. Karena sudah berkali-kali ditakzir, dihukum, sebab nonton, aku pun lalu menolak jika Sudin mengajak nonton. Aku malu dengan kawan-kawan santri yang lain. Sudin sendiri sepertinya berpedoman, sudah terlanjur basah. Karena sudah terkenal sebagai langganan takjir, dia pun cuek, menganggap takjir sebagai perkara biasa, yang tidak perlu ditakuti. Dia tidak hanya ditakjir karena nonton, tapi juga karena melanggar banyak larangan dan menyalahi banyak peraturan pesantren. Seperti berkelahi dengan kawan, membolos, mengintip santri putri, dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk takjir sudah dicobanya, mulai dari membersihkan kakus, membayar denda, mengisi kolam masjid, dan lain sebagainya. Rambutnya tak sempat tumbuh karena sering kena hukuman gundul. Terakhir Sudin diusir dari pesantren karena kedapatan mencuri kas pesantren. Hampir saja aku terjatuh. Akar pohon asem di tepi jalan membuat sepedaku oleng. Untung aku segera bisa menguasainya. Lamunanku buyar, tapi aku bersyukur tak terasa kota sudah kelihatan dekat. Di pinggir jalan menuju alun-alun yang kulalui, berderet-deret mobil diparkir. Ada kol, ada bis, ada terbanyak truk. Rupanya melihat nomor-nomor polisi berbagai kendaraan itu, mereka yang datang menghadiri pengajian tidak hanya dari dalam kota. Dari luar kota juga banyak. Dari suara pengeras suara yang sudah terdengar, aku tahu ceramah balik kondang sudah mulai. Dua orang anak muda gondrong tiba-tiba menghadangku dan menyeret sepedaku ke sebuah halaman yang di depannya ada papan bertuliskan titipan sepeda Rp 1000. Untung di kantongku ada persis Rp1000. Kuulurkan satu-satunya lembaran uang yang kumiliki itu kepada salah seorang anak muda yang kelihatan tidak sabar. Aku terus ngeloyor menyibak kerumunan orang di mana-mana, termasuk kerumunan pedagang-pedagang yang meremo menjual berbagai macam makanan dan mainan anak-anak. Luar biasa, lautan manusia meluber kemana-mana. Suara pengeras suara bergaung-gaung ke berbagai penjuru, melantunkan pidato mubalik yang berkobar-kobar dan sesekali menyanyi atau menyampaikan lelucon-lelucon. Setiap kali disusul dengan gemuruh, teriakan, dan tepuk tangan hadirin. Dari kejauhan mubalik itu sudah kelihatan karena panggung yang tinggi dan lampu yang luar biasa terangnya. Entah berapa watt saja. Hanya beberapa puluh pengunjung di bagian depan, di kanan kiri panggung, yang duduk di kursi, lainnya lesehan di rembutan alun-alun. Banyak ibu-ibu yang menggelar selendangnya untuk tidur anaknya yang masih kecil, bahkan bayi. Tapi aku tak melihat istriku dan Simbok. Entah di mana mereka duduk. Aku terus menerobos pelan-pelan dan kadang harus melingkar-lingkar dan berjalan miring di antara pengunjung
agar bisa lebih dekat dengan panggung. Semakin dekat, semakin jelas sosok Mubalik kondang yang dari kejauhan suaranya menggelegar. Ternyata tubuhnya sedang-sedang saja, yang membuat tampak gagah justru pakaiannya. Dia mengenakan setelan baju koko, tapi tidak seperti yang biasa dikenakan orang di kampungku. Baju kokonya mengkilap, mungkin dari sutra. Di bagian leher dadanya ada bordiran kembang-kembang dari benang emas. Sorban yang disampirkan di pundaknya juga tidak seperti umumnya sorban. Warnanya dan coraknya serasi benar dengan setelan bajunya. Ada 2 cincin bermata zamrud dan virus besar-besar di jari-jari manisnya. Penampilan Mubalik kondang memang lain dengan Mubalik lokal yang biasa kami saksikan. Bicaranya mantap, gerakan tubuh dan tangannya benar-benar sejiwa dengan isi ceramahnya. Dan wajahnya, nanti dulu. Wajah itu seperti sudah aku kenal. Tapi tak mungkin, masa dia? Tapi persis sekali. Dahinya yang sempit itu, matanya yang agak sipit dengan sorot yang nakal itu, hidungnya yang bulat itu, mulutnya yang lebar dan seperti terus mengejek itu, dagunya yang terlalu panjang itu, dan telinganya yang lebar sebelah itu. Tak mungkin lain, aku tak salah lagi. Pastilah itu dia, Sudin. Aku tiba-tiba kepingin mendengarkannya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, maksiat yang sudah merajalela itu harus kita perangi. Juga kenakalan remaja sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Apa jadinya generasi kita yang akan datang bila kenakalan remaja tidak segera kita tanggulangi? Sekarang juga, kalau di waktu muda malas, apa jadinya bila sudah tua? Kere saudara-saudara, kere. Betul gak? Betul, kere, teriak hadirin serempak. Kalau di waktu muda sudah suka jamret, apa jadinya bila sudah tua? Apa saudara-saudara? Korupsi. Sekali lagi hadirin berteriak menyambutnya. Disusul tepuk sorak gegap gempita. Ya, korupsi, ulangnya berwibawa. Sudin, kamu masih belum juga bisa sih melafalkan huruf R sampai sekarang. Memang ajaib. Sudin kawan di pesantren yang tadi baru saja datang di lamunanku kini, meski juga seperti tidak nyata berdiri di depanku. Apa tadi itu firasat? Baru di lamun tiba-tiba ketemu. Sudin yang nakal, Sudin yang di pesantren langganan takzir, Sudin yang diusir karena mencuri uang kas pesantren. Siapa mengira kini jadi Mubalik kondang seperti itu? Bagaimana ceritanya Sudin sampai mempunyai karomah begitu besar? Bagiku itu sungguh muskil. Kalau ini nanti kuceritakan kepada orang-orang kampung, kalau kukatakan bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Drs Samsudin Mubalik kondang yang baru saja berceramah di alun-alun itu adalah Sudin, kawan nakalku di pesantren, pasti tak ada yang percaya. Istriku sendiri pun pasti akan menertawakan. Lebih baik tak usah kuceritakan kepada siapa-siapa.